Bismillahirrahmanirrahim. Tadi judul kita pertanyaannya di mana dana umat. Tapi saya akan coba agak sedikit memperluas gitu dari perspektif politik. Peran negara, peran kebijakan publik ya dalam konteks kebijakan publik terutama public services. Jadi ya pelayanan publik. Terus tadi juga sudah dikatakan ujungnya adalah transparansi dan accountability dari walaupun selalu Anggito tadi bicara tentang Pak Anggito ya karena dia pejabat. Pak Anggito tadi bicara tentang aman, kemudian independen dan sebagainya. Tapi tetap harus dipertanggungjawabkan. Dia answerable to siapa? Kepada jamaah gitu ya. Yang sudah berapa juta sekarang yang sudah mendaftar? 4 jutaan? 5 juta? 4 juta kan? Kalau pakai laporannya BPKH 4 jutaan. Belakangnya nggak ada, dia cuma tulis 4 juta begitu. Nah, persoalannya kalau saya kritik juga, komisionernya nggak ada perempuannya ya? Semua laki. Memangnya jemaah haji cuma laki semua? Penyelenggara? Pengelola. Yang saya tanya komisionernya? Nggak ada kan? Satu cuma. Nah, jadi ini juga persoalan karena hampir separuh memang banyak laki-laki jemaah haji. Karena biasanya kalau keluarga punya duit, biasanya bapaknya dulu yang berangkat. Ibunya nggak usah nanti didoakan saja di sana. Saya juga punya paling tidak adik-adik saya itu ada 5. Jadi ada 125 juta itu yang dititipkan ya. Yang mestinya tahun lalu berangkat. Dan tahun ini juga nggak jadi berangkat juga. 2 orang yang nggak jadi. Nah ini juga masalah yang kita hadapi. Nah jadi ini sebetulnya kenapa jumlah penduduk kita banyak. Yang sudah haji berapa? 10 juta katanya ya. Kemudian yang terdaftar 4 juta, katanya ada 13 juta. Sebenarnya ini bisa saja pertanyaannya. Siapa yang tertarik dengan bisnis ini? Karena yang umroh itu sudah mulai dikerecokin itu dengan bisnis-bisnis ini. Makanya salah satunya saya bilang, hey Muhammadiyah, hey NU, hey ormas-ormas Islam. Ini bisnis yang luar biasa umroh haji ini. Tapi jangan sampai kemudian dana umat tidak dengan amanah atau diambil lagi oleh yang lain. Apresiasi tentu saja. Zamannya saya haji tahun 2000 itu satu kamar itu tidur masih di lantai yang kayak gitu Pak. Saya dulu masih tidur yang di lantai. Tapi masih campur, laki perempuan campur. Saya ngotot tidak mau. Saya mau di sana betul-betul perempuan-perempuan. Wah itu berantem itu di sana itu ya. Jadi bagaimana? Jadi ada unsur, kenapa ini penting? Karena satu rukun Islam. 2, kita ini tamu Allah. Jadi sebetulnya pemerintah Menak itu jangan menunggu, oh kita belum diundang oleh KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Enggak, Anda itu diundang oleh Allah. Jadi Anda itu melayani tamu Allah. Ini penting, itu surat Quran surat Al-Hajj ayat berapa itu Pak? 27. Wa adzin finnasi bil hajj. Ya, jadi ini kita itu disuruh ke sana itu karena diundang oleh Allah. Jadi ini mindset Kementerian Agama, ini harus penting ini. Ini berurusan dengan Allah. Kalau Anda boleh, wah udah selesai gitu. Jadi labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik. Itu dalam kancah, dalam arti aku datang memenuhi panggilan Allah. Jadi ini jangan dilupakan. Jadi apa fungsi negara? Memfasilitasi ya, penegakan atau pelaksanaan rukun dan wajib haji. Rukun haji ini juga jadi masalah Pak. Misalnya contoh, kita mau mikot. Kalau dari Indonesia, dari Yalamlam. Itu satu pesawat itu biasanya cuma 2 orang aja. Yang sudah pakai ikhram, kalau yang langsung ke Mekah. Sisanya enggak. Digampangkan kayak gitu ya. Menggampangkan. Padahal kalau Anda tidak mengikuti rukun haji, ya bisa aja sih dalilnya. Oh ini dalilnya nanti darurat. Tapi kan hajinya batal. Bayangkan jamaah ya yang sudah... Ibu saya dulu itu haji tahun 95 itu setiap hari itu nabung 1000 dari keuntungan jualannya sampai kemudian bisa pergi haji. Kalau bapak saya pensiun baru dapat duit, nah itulah yang pakai haji. Dulu masih 7,5 juta. Nah jadi kalau kita lihat dari sini regulasinya memang monopoli negara. Kalau tadi Pak Anggito mengatakan badan pengelola keuangan haji, jangan cuma masalah keuangannya saja. Sampai dia kan, oh keuangannya aman. Tapi kan tetap saja jamaah nggak bisa pergi.
Nah di sini politiknya. Ini sebetulnya ranah Kementerian Dalam Negeri, BPKH, DPR, atau langsung presiden. Karena presidennya juga suka ngomong. Oh kan saya nggak baca. Kementerian Agama maksudnya? Ya, kok Dalam Negeri ya saya tadi ya. Saking seringnya dulu KPU berurusan dengan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Agama, BPKH, bahkan menurut saya presiden bertanggung jawab. Karena nanti ada Menteri Luar Negerinya. Kalau tadi dikatakan diplomasi kita ini sedang bermasalah dengan KSA. Kenapa? HRS itu, isu HRS misalnya. HRS itu di sana dijaga dengan baik, dilarang pulang malah dipenjarakan. Bagaimana kemudian? Kalau tadi Bung Rizal Ramli mengatakan, ya lobby lah. Malu kali kalau harus lobby. Ya, gimana nih lobby nih? Nanti ditanya lagi, gimana itu kok HRS dipenjarakan? Kayak gitu gimana? Itu satu. Yang kedua, kita bicara tentang, bahkan kita duta besarnya belum jalan ya? Belum pergi ya? Kenapa itu? Nah ini juga yang kedua. Apalagi kemudian diskursus yang kuat anti Arab di Indonesia, kemudian Islam Nusantara dan sebagainya. Saya pikir ini mempengaruhi diplomasi hubungan Indonesia dengan KSA. Ya. Kemudian kalau tadi dikatakan uangnya di mana? Ternyata kalau dari laporannya BPKH itu ada katanya kita para jamaah itu menandatangani akad wakalah Pak Kiai. Jadi uangnya bisa digunakan oleh pengelola, dimanfaatkan oleh BPKH seenaknya gitu ya. Jadi mestinya akadnya jangan wakalah, mungkin akad yang terbatas. Apa itu namanya? Muqayyadah atau apa? Saya nggak tahu itu. Bagaimana menjelaskannya. Kemudian tadi argumentasi subsidi. Menurut saya agak tidak penting subsidi untuk haji ini. Tapi persoalannya ini kan klaim negara. Klaim BPKH selalu mengatakan subsidi. Sebetulnya bukan, jadi ada 25 juta yang dibayarkan, kemudian 10 juta untuk pelunasan, kemudian selama 10 tahun menunggu itu ditambahin 10 juta. Jadi katanya biayanya 70 juta. Sebenarnya biaya 70 juta itu hitungannya siapa? Nah ini juga transparansi dan accountability-nya itu harus jelas. Bagi saya jamaah haji tidak penting untuk disubsidi. Gak penting. Karena apa? Klaimnya negara yang kadang-kadang kita, oh jadi gue hajinya nanti di akhirat nanti hisabnya kita gimana? Wah, begitu kan? Ini menurut saya nggak perlu. Jadi persoalannya adalah policy-nya yang salah. Kebijakannya yang salah. Untuk apa memberikan subsidi? Oh tapi kan ada orang miskin. Nggak masalah kalau Allah sudah memanggil. Itu orang miskin bisa kok. Dari 10.000, 1.000, ibu saya dulu tuh 1.000 setiap hari. Ya, tapi dulu masih 7,5 juta. Nah, apakah boleh diinvestasi? Menurut saya ini pertanyaan ini, Bung Rizal. Kalau dibelikan emas gimana? Ada kok investasi emas. Dia ada? Oh, oke. Nanti abang saya nih, IC Trilso yang akan menjelaskan bagaimana emas. Karena kalau saya hitung dengan emas, ternyata jamaah haji Indonesia yang 10-15 tahun, itu semuanya kita bisa pergi dengan ONH+. Jadi yang kita bayarkan itu, saya hitung harga emas yang saya taruh misalnya 10 tahun, 15 tahun yang lalu, dan misalnya saya pergi sekarang, itu saya sudah bisa pergi dengan ONH+. Kalau menggunakan harga emas. Jadi di sini letaknya, menurut saya sangat penting kebijakan-kebijakan itu supaya tidak ngawur. Karena Anda berhubungan dengan langsung tamu Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, nah secara politik, ada nggak ini hingar-bingar? Sebetulnya delegitimasi Kemenak misalnya. Atau delegitimasi BPKH misalnya. Di dalam konteks kontestasi konflik politik yang ada. Ya kan? Karena apa? Beberapa waktu yang lalu heboh nih umroh. Umroh sekarang pakai online. Tapi bukan muslim tuh. Bukan bisnisnya muslim. Padahal kalau umrah lagi-lagi nanti berurusan dengan ada rukun, ada wajib. Ya rukun itu kalau haji yang tadi saya kalau Anda rukunnya nggak mengikuti rukun itu, maka haji Anda itu batal. Bukan cuma tidak sah. Kalau wajibnya dilanggar, Anda hanya bayar dam. Nah ini jadi persoalan-persoalan
syariat gitu ya. Dan di sini letaknya MUI sangat penting, Muhammadiyah, NU dan lembaga-lembaga Islam yang ada. Karena apa? Masuk ke bisnis haji dan umroh itu luar biasa. Umroh setiap tahun berapa tuh jumlah ini. Nah, siapa yang akan mengambil monopoli seperti chain dari bisnis retail yang ada toko-toko gerai di Indonesia yang seperti itu. Ini mereka juga sudah mau masuk. Bahkan yang berapa tahun yang lalu terakhir umroh itu mau diambil. Anda bisa bayangkan, katanya yang punya penduduk mampu itu 27 juta penduduk. 27 jutaan gitu ya. Itu kan target bisnis. Ya, baik haji maupun umroh gitu. Siapa pebisnis ini? Jangan sampai kekuatan bisnis umat. Kalau dulu zamannya awal itu ada pebisnis kauman itu dihabisi sekarang dengan 9 naga kalau yang hari ini ya. Jadi ini juga penting. Saya sebetulnya menginginkan teman-teman atau Pak Kiai yang dari MUI, Muhammadiyah serius di dalam konteks bagaimana mengurus bisnis haji dan umroh ini. Sangat penting. Jadi tidak hanya haji tapi juga umroh. Nah, kemudian nanti supaya apa? Supaya rukun dan kewajiban di dalam pelaksanaan ini penting. Terakhir, di mana posisi DPR dan Presiden? Presiden, jangan ngomong kemudian presidennya bicara, itu kan udah menak. Nah ini pertanyaan saya, siapa yang tahu kenapa Menteri Bapak yang terakhir itu berhenti? Mestinya ditanya nih, Bung Refli, karena saya tahu. Kenapa menteri terakhir ini berhenti? Ada hubungannya dengan urusan haji, ada hubungannya dengan urusan lobby KSA, ada hubungannya itu. Ada katanya. Kalau begitu saya tanya sekarang. Jangan. Ini kan ada yang dari, ini pertanyaan untuk publik. Okay. Ada nggak Pak Jenderal itu akhirnya meminta mundur setelah pergi ke KSA, terus kemudian ketemu dengan presiden dan akhirnya apakah dia dimundurkan ataukah mundur. Ya. Jadi ini juga sangat penting menurut saya. Kemudian karena apa? Karena nanti berhubungan dengan isu itu kayak gitu kan. Ya, jadi rezim ini memang harus secara ini kalau kita tidak mau mendapatkan terus-menerus cobaan ujian dari Allah. Terakhir negara kalau di KSA Kingdom of Saudi Arabia, dia itu menyebut dirinya pelayan Haramain, pelayan Mekah dan Madinah. Nah, di sini kita bagaimana? Kalau tadi dikatakan lobby diplomasi, iya, itu wajib. Jadi pernyataan Menak itu bukan kita tidak butuh tambahan kuota yang biasanya sudah diberikan 200 ribuan itu. Katanya mau tambah. Berapa tahun yang lalu yang haji dikasih tambahan 10 ribu aja nggak bisa memberangkatkan. Kenapa? Nah itu kan pertanyaan kita. Punya duit, nggak punya duit. Kalau pakai APBN, ternyata APBN-nya bocor di mana-mana. Urusan korupsi di mana-mana. Nah bagaimana dengan yang ini? Ini juga persoalan ke situ. Jadi intinya DPR jangan diam saja. Lakukan lobby karena suratnya Dubes ini kan kepada Ketua DPR. Ya kan surat yang beredar di WA Group itu kepada Ketua DPR. Nah belum diputuskan oleh KSA, tapi Kingdom of Saudi Arabia, tapi kita sudah memutuskan untuk tidak memberangkatkan. Artinya ada apa secara politik di dalam penyelenggaraan itu. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk mengubah, memperbaiki keputusan yang buruk. Itu juga baik di dalam good governance, di dalam kita menyelenggarakan pemerintahan. Saya pikir itu mudah-mudahan ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.